Tapi kalau anak kami sangat besar ini, bisa menunjukkan jiwa kami. Ya, bisa menentukan hidup kami, Pak. Bisa kami bangun bukit yang kecil. Bisa dengan uang segitu. Sangat bermanfaat sekali bagi kami uang tersebut. Inilah yang kami sayangkan kepada perusahaan PT Sarwa Karya Wiguna yang dipimpin oleh Bapak Dewa. Pemimpinnya saja Dewa, Pak. Pemimpinnya Dewa PT tersebut namanya. Tapi inilah fakta-fakta yang ada. Ini baru seperberapanya dari 300 yang hadir. Maka dengan ini sekali lagi kami meminta dan mengharap kepada Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur menimbang Bapak, kalau bisa menemui kami, mungkin kami akan bisa segera untuk membubarkan diri. Kami juga tidak perlu lama-lama beraksi. Hanya kami ingin menyampaikan pendapat di depan umum, ingin menyampaikan pendapat dari depan umum secara langsung dan baik. Itu bapak-bapak sekalian. Jadi untuk data-datanya kita sudah lengkap, kita sudah bersiapkan. Maka dengan demikian saya juga tidak berbesar kepala. Saya mengakui saya ini juga kebutuhan Bapak Herman Deru. Tapi secara profesional saya melaksanakan ini tidak mengatasnamakan untuk Pak Herman Deru. Saya tim sukses dari Kabupaten Mahatma. Mohon sekali lagi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa diwakili kami mengharapkan hanya 30 pimpinan tersebut yang menemui kami. Dan insya Allah kalau tiga salah satu itu sudah bisa bersiap menemui kita, insya Allah kita akan segera membubarkan ini. Tidak perlu berlama-lama. Jadi sekali lagi kami sampaikan itu. Kalau cuma kepala dinas berada kerja kami cukup di kabupaten masing-masing, Pak. Tidak merasa puas. Betul kawan-kawan? Tidak merasa puas. Kami mohon sekali lagi menjelaskan dan menegaskan untuk memanggil, mengusut, memproses para pimpinan PT Sarwa Karya Wiguna yang sudah melanggar hukum dan ketentuan undang-undang tentang dana pensiunan lembaga keuangan yang sampai saat ini tidak diberikan. Betul banget? Kita harus diterima Pak Gubernur, kawan. Iya, jadi itu bapak-bapak sekalian. Maka dengan ini kami hadir sudah cukup penuh pertimbangan dan perhitungan, sehingga kami tetap hadir di sini. Kemarin kita sudah melaksanakan proses. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami silakan dengan tanda Mudarudin. Terima kasih. Sudah ada lagi nggak Pak? Iya. Tiga Tanjung ya. Kalau ada bola dulu? Iya. Ada 290 kawan-kawan dari 4 kabupaten, Lahat, 4 Lawang, Morenim dan Panggarak Pali. Mereka tidak dibayarkan uang pensiun oleh perusahaan yang bernama PT Sarwana Karya Wiguna ya. Maka dari itu tujuan kami ke sini bersama kawan-kawan ini melaporkan nasib kami kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai pimpinan tertinggi di Sumatera Selatan. Kami adalah rakyat Sumatera Selatan berhak melaporkan ini. Dan Gubernur sebagai pimpinan kami wajib melindungi kami, melindungi hak-hak kami, melindungi hak-hak kawan kami yang terzalimi hari ini. Maka dari itu tidak ada solusi lain kecuali perusahaan harus membayarkan tunjangan itu kepada kawan-kawan sekalian. Dan kalau ini tidak direspon, kami pastikan kami akan membawa masa lebih besar lagi. Kami akan duduk di kantor gubernur ini sampai benar-benar ada solusi yang terbaik buat kawan-kawan. Memang uang ini tidak seberapa
maupun bagi Bapak Ibu sekalian di kantor buruh, tapi bagi kawan-kawan ini sangat berarti. Undang-undang juga mengatur tentang aturan ini, bagaimana dana pensiun, dana tunjangan. Kita runut ke belakang, kalau perusahaan itu bangkrut dia asapnya, terus bayarkan pada kawan-kawan yang telah bekerja dan mengabdi kepada perusahaan. Aturannya jelas. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Sumatera Selatan ini, karena rakyat marah dengan perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai aturan prosedur undang-undang tenaga kerja. Maka dari itu sekali lagi Pak Gubernur yang kami hormati dan kami banggakan, tolonglah kami, ya rakyatmu dari 4 kabupaten melaporkan nasibnya, nasib tunjangan mereka tidak dibayarkan oleh perusahaan. Hari ini kami minta Gubernur Sumatera Selatan harus mendesak perusahaan untuk membayarkan gaji-gaji mereka, tunjangan mereka. Ada 290 kawan-kawan dari 4 kabupaten hari ini perwakilan. Apakah kami harus datangkan semuanya 300 itu ke Gubernur Sumatera Selatan, ke kantor Gubernur Sumatera Selatan? Kalau memang ini tidak ada solusi, kami pastikan kami akan datang ke kantor Sumatera Selatan dan membawa kekuatan yang penuh. Dan bila dimungkinkan kita menginap aja di kantor gubernur ini, karena ini kantor kita, bukan kantor kota, bukan kantor tim pemenangan, tapi ini adalah kantor rakyat Sumatera Selatan, tempat mengadu kisah kita. Sekali lagi kami berharap kepada pihak-pihak yang berkompeten, kami silakan untuk menerima aspirasi kami. Begini, punya 2 opsi. Apakah kita tetap menerima beliau di sini, ataukah kita masuk ke dalam, ada 5 perwakilan. Jadi kita tawarkan kepada abang-abang pihak keamanan mengatur ini, bagaimana mekanismenya. Kita juga harus memakai prokes kesehatan, karena tidak boleh banyak-banyak masuk. Mungkin sekitar orang 5 perwakilan. Juga kami persiapkan buat kawan-kawan untuk perwakilan, membawa data-data juga sekalian, biar ini clear masalah aspirasi kita ini. Sedikit bahwa mereka ini, kami ini bekerja sebagai skill, sebagai tenaga ahli bagian PLN gangguan. Jadi perusahaan tersebut adalah perusahaan subkon dari PLN, yang mana mereka ini yang berhadapan tiap hari, tiap jam kepada tegangan listrik yang sangat tinggi. Ini tugas yang mereka ini tiap hari. Sampai-sampai pernah ada yang patah kaki, diamputasi, ditiadakan, bahkan diberhentikan oleh perusahaan tersebut. Sangat kejam dan naif. Ini masih ada di muka bumi yang seperti itu. Sampai-sampai orang tersebut ditinggalkan oleh anak istrinya. Ada ini fakta. Betul. Fakta ini. Ketika itu dia jatuh dari bekerja, masih aktif, karena dia jatuh kakinya patah, diamputasi, dan akhirnya diberhentikan pengangguran seumur hidup, dan akhirnya ditinggalkan lagi oleh anak dan istrinya. Mana tidak kejam perusahaan ini? Ini zaman penjajahan, betul kawan? Penjajahan kawan? Nah, maka menjadi demikian, bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang subkon ke PT PLN. Mereka bekerja sebagai mengatasi gangguan listrik dimanapun ada itu. Di Sumatera Selatan ini saja ada. Tanpa mereka, listrik tidak akan hidup seperti sekarang. Betul? Betul? Itu bapak-bapak sekalian. Jadi kami menegaskan bahwa kami sudah menjelaskan semuanya pada hari ini. Kami mengabdi kepada orang tua kami, kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Namun kami memaklumi kalau beliau lagi di luar, Wakil Gubernur juga lagi di luar, sekretaris daerahnya berada di Kabupaten Muara Enim. Kita memaklumi kawan-kawan. Tapi
masih ada yang lain. Mungkin nanti asisten dan kepala dinas tenaga kerja yang menemui kita. Tidak masalah. Yang penting bermasalah kita ini bisa disiarkan secara langsung. Jadi kawan-kawan kita sudah datang itu, silakan dimerebut. Hanya lima perwakilan untuk menyampaikan aspirasi kita kepada Denasker. Silakan nanti pihak keamanan menyiapkan tempat. Silakan berdiskusi siapa yang masuk. Dan satu lagi, Pak Denasker izin, kami dari 4 kabupaten ingin melapor oleh perusahaan yang bergerak di bidang listrik. Maka dari itu tujuan kami tidak lain dan tidak bukan mengajukan nasib kami kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai pimpinan tertinggi di Sumatera Selatan. Kami sebagai rakyatnya melaporkan nasib kami 4 kabupaten kota kawan-kawan agar perusahaan segera membayarkan hak-hak kawan-kawan kalian. Katanya kita diterima. Kami ada 5 perwakilan yang ingin menyampaikan aspirasi dari kabupaten. Jadi satu kabupaten ada 1 orang perwakilan, jadi 5. Kami sudah siapkan langsung untuk mempersingkat waktu. Kami tutup orasi kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi.